Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, channel kesayangan sahabat horor. Kali ini kita akan menceritakan Kunti Sange. Selamat mendengarkan. Cahaya temaram lampu jalan menembus celah gorden tipis kamar kos Rio, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, hawa dingin yang aneh merayapi kulitnya. Bukan karena AC yang menyala, melainkan sesuatu yang lain. Sejak ia menempati kamar di lantai 2 kontrakan tua itu sebulan yang lalu, Rio sering merasakan kehadiran tak kasat mata. Bau melati yang menusuk hidung, bisikan lirih di tengah malam, dan terkadang siluet putih yang melintas di ambang pintu kamarnya. Rio, seorang mahasiswa arsitektur yang pragmatis, mencoba mengabaikannya. Ia percaya pada logika dan nalar, bukan pada cerita-cerita hantu. Namun, gangguan itu semakin intens. Suatu malam, saat ia begadang mengerjakan tugas, bulu kuduknya meremang. Di cermin meja belajarnya ia melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih kotor, berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam cekung, namun anehnya, ada sorot kesedihan yang mendalam di sana, bukan tatapan menyeramkan yang ia bayangkan dari cerita-cerita kuntilanak. Rio terpaku, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap itu hanya halusinasi. Ketika ia membukanya lagi, sosok itu masih ada, dan kali ini sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. "Jangan takut, Rio." Suara itu lirih, merdu, namun bagai gema dari ruang hampa. "Aku hanya ingin menemanimu." Sejak malam itu, kuntilanak itu yang belakangan Rio tahu bernama Risa sering menampakkan diri. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menemani. Risa akan duduk di samping Rio saat ia belajar, memandanginya dengan tatapan yang sulit diartikan. Terkadang ia akan menggeser buku yang terjatuh atau menyalakan lampu kamar saat Rio tertidur pulas. Rio mulai terbiasa. Rasa takutnya perlahan berganti menjadi rasa penasaran, bahkan iba. Suatu sore, saat hujan lebat mengguyur, listrik kontrakan padam. Rio menyalakan lilin. Dalam remang cahaya lilin, Risa menampakkan diri, lebih jelas dari biasanya. "Rio, kau kesepian kan?" tanyanya lembut. Rio terhenyak. Ia memang kesepian di kota besar ini, jauh dari keluarga. "Aku juga kesepian," lanjut Risa, suaranya bergetar. "Bertahun-tahun aku di sini, sendiri, sampai kau datang." Malam itu, Rio dan Risa berbicara. Risa menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia meninggal di kontrakan itu puluhan tahun lalu, tentang cintanya yang tak sampai, dan penantiannya yang tak berujung. Rio mendengarkan, hatinya terenyuh. Di balik penampilannya yang menyeramkan, Risa hanyalah jiwa yang rapuh, haus akan kasih sayang. Semakin hari, Rio merasa ada ikatan aneh yang tumbuh di antara mereka. Ia tak bisa menjelaskan perasaannya. Apakah itu simpati, empati, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam? Setiap Risa menampakkan diri, Rio tidak lagi merasakan ketakutan, melainkan kenyamanan. Ia tahu itu gila, mencintai hantu. Namun, Risa menunjukkan sisi lembut yang tak pernah ia temukan pada manusia. Ia melihat Rio, bukan dari penampilannya, melainkan dari kedalaman jiwanya. Suatu malam, Rio sakit. Demam tinggi melandanya. Ia terbaring lemah di ranjang. Risa muncul, wajahnya diliputi kekhawatiran yang nyata. Tangannya yang dingin menyentuh kening Rio. Dinginnya menenangkan, seolah meredakan panas di tubuh Rio. "Jangan tinggalkan aku, Rio," bisiknya dengan nada putus asa. "Aku tidak bisa lagi sendiri." Rio menatap mata Risa yang kini berkaca-kaca. Di sana ia melihat cinta, cinta yang tulus tanpa pamrih dari sesosok makhluk yang seharusnya ia takuti. Ia tahu perasaannya pada Risa telah melampaui batas nalar. Ini adalah cinta yang terlarang, cinta yang mustahil. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Risa," kata Rio serak,
meraih tangan Risa yang tembus pandang. Sentuhan itu tidak nyata, namun kehangatan dari perasaan Risa sampai kepadanya. "Aku mencintaimu." Senyum merekah di wajah pucat Risa. Senyum yang begitu indah dan tulus membuat air mata Rio menetes. Di luar, hujan telah berhenti. Bulan purnama bersinar terang menerangi kamar kos Rio. Di tengah keheningan malam, dua jiwa, satu hidup dan satu lagi di antara dua dunia, menemukan satu sama lain dalam pelukan cinta yang abadi di antara dinding-dinding tua kontrakan yang penuh rahasia. Nah guys, demikian cerita horor kita kali ini. Sampai jumpa sahabat hororku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.